warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangatnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar kepingin meneladani uswatun kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dah lama Pak Guru ya, ada pantun begini bunyinya. Dengerin ya, dengerin. Dengerin. Sudah siap dengar belum? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus ya. Biarpun sedikit, yang penting ada yang dibawa pulang. Dibawa pulang tapi masuk ke dalam otak. Jadi nanti bisa diamalkan setiap hari. Siap ya? Sudah siap belum? Coba Pak Guru tes dulu. Coba dengerin dulu. Pak Guru mau tes konsentrasi apa tidak gitu loh ya. Ya? Siap dah? Coba begini, telur. Anggap aja ini telur. Telur anggap aja begini telur ya. Kalian putar. Satu, putar terus. Putar. Lebih cepat. Lebih cepat. Taruh di dagu. Berarti nggak konsentrasi Nuna. Mana dagu? Dagu mana? Kenapa ditaruh di sini? Loh, kok ngikutin Pak Guru? Kan Pak Guru tes konsentrasi apa tidak? Nah ini ya, jadi harus konsentrasi. Oke, sebelum dimulai kita tepuk anak soleh dulu, bisa apa enggak? Oke, tepuk anak soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Pak Guru Balai ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 010 beserta Bapak Ibu Guru, yang kami hormati ibu-ibu wali siswa yang hadir pada pagi menjelang siang ini, yang kami cintai dan sayangi semua siswa-siswi SDN 010 dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga
menuntun raga kita ini untuk selalu berbuat kebaikan dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, kalau di sini ngomong, di situ ngomong, siapa yang mendengarkan? Kalau di sini ngomong, di situ ngomong, siapa yang mendengarkan? Nah, nanti ilmunya tidak bisa dibawa pulang. Ibu wali kelas minta tolonglah yang di tengah ini biar tidak terlalu riuh ya. Jadi bisa konsentrasi. Kita sama-sama di sini. Tujuannya dari rumah ngapain ke sini? Tujuannya apa? Menuntut ilmu, ya, mau mengikuti acara Maulid Nabi. Oke, dengarkan dulu ya. Tadi kan sudah ada pantunnya, lebih cepat lebih bagus. Kalau kalian ribut terus nanti bisa sampai jam 4 sore. Ayo, nggak pulang-pulang, kalian duduk aja di situ karena ribut ya. Oke, bisa dia? Bisa nggak? Nih yang ruang tengah nih, nah cowok-cowoknya Pak Guru lihat. Ayo, coba konsentrasi dulu ya. Oke. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita awali dengan habsi Maulidul Habsi, membaca sholawat. Ayo deh kita sama-sama juga sholawatan. Tadi kan cuma personil habsi saja yang sholawatan kita mendengarkan. Sekarang kita sholawatan dulu ya. Bisanya? Nah kalau Mas Rangga kan Pak Sugeng minta tolong nih, nih kok kayaknya lu betul ini si Rangga kan siapa ini? Ya, coba minta tolong tuh. Nah, ayo sama-sama kita sholawatan ya. Oke, terima kasih. Kita hari ini memperingati apa? Maulidnya. Apa artinya maulid itu? Apa? Apa? Hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 13. Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? Macam-macam jawabnya, ada yang 13, ada yang 2, ada yang 5. Jawabannya yang betul 12 Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal. Atau kalau tahun
Masehinya itu 571 Masehi, ya. Kita cinta ndak sama Nabi Muhammad? Sayang ndak sama Nabi Muhammad? Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau cinta dan sayang sama Nabi Muhammad, buktinya adalah usaha kita untuk selalu berbuat baik, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mau masuk surga apa tidak? Mau masuk surga apa tidak? Berarti kita harus patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, kemudian cinta Rasul, cinta sama ibunya apa tidak? Sayang sama orang tua enggak? Kalau sayang, kalian diam di sini. Kalian diutus ayah dan ibu kalian ke sini adalah untuk belajar. Oke. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, coba Pak Guru mau tanya dulu. Ayah Nabi Muhammad siapa namanya? Siapa namanya? Abdul. Kakaknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Ibunya siapa? Siti Aminah. Oke. Nah, kelahiran Nabi ini juga disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena dengerin nanti tidak paham. Karena pada waktu Nabi Muhammad itu dilahirkan bertepatan dengan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham menyerang kota Ka'bah, ya, atau kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, disitulah lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadang tentara bergajah yang ingin masuk ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan menurunkan atau mengutus yang namanya burung apa ya? Burung apa? Burung ababil. Ya, pintar-pintar semua kok ya. Siapa dulu gurunya ya? Ya, gurunya Bapak sama Ibu Korin, sama Ibu Bapak guru yang ada di SDN 01. Nah, sekarang Pak Guru hanya titip pesan aja, ya. Sifat Nabi Muhammad itu ada berapa? Sifat Nabi Muhammad ada berapa? 4. 1 sifat. 2 apa? Amanah. 3 patonah. 4 tabligh. Jadi 4 sifat Nabi Muhammad SAW ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Halo, halo. Yang mendengarkan dengan baik dan selain dapat ilmu dapat telur ya. Dan yang nanti tenang sekali itu akan Allah tambah, dia akan dapat telur khusus yang isi uangnya bisa jadi 5.000 rupiah. Tapi kalau ribut terus, jangankan telurnya, tampilnya aja mungkin takut aja kebagian. Ya, jadi jangan ribut dulu ya. Nah, kita akan mengupas sedikit saja ya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama akhlak Rasulullah, ya. Yang pertama dengerin dulu ya, dengerin, ayo.
Yang belakang seolah dari menghiraukan nih. Ayo, diam. Pak Guru mulai nih menyampaikan akhlak Rasulullah. Yang pertama, Nabi Muhammad itu apa? Yang pertama Nabi Muhammad itu, nah kan Bapak jadi lupa, kalian ribut terus sih. Ayo dengerin dulu ya, dengerin biar Pak Guru tidak lupa, nanti tidak konsentrasi. Ya, tepuk konsentrasi. Oke ya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka namanya kebersihan. Yang selalu digaungkan kan di sekolah, selalu disampaikan, diamanatkan di dalam pembinaan upacara, kita sampaikan terus kebersihan. Nabi Muhammad itu suka yang namanya kebersihan. Pertama ya, dengerin, orang yang bersih jauh dari penyakit, selalu sehat badannya, kemudian selalu nyaman tempat tinggalnya. Coba kalau kamu rumahnya kotor, kelasnya tidak bersih, pasti kira-kira nyaman apa enggak belajarnya? Ada bau kaos kaki di dalam kelas, nah sudah ribut satu kelas, ya kan? Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan kita, terutama dari yang kecil-kecil dulu, dari diri pribadi, dari merawat tubuh kita. Gimana caranya? Mandi enggak? Oh, yang pagi ini jujur, yang pagi ini enggak mandi siapa? Mandi semua apa tidak? Jangan-jangan ada yang kedinginan terus enggak mandi, cuma cuci muka. Ya. Nah, jadi kita menjaga kebersihan, baik lingkungan, ya, di rumah, di sekolah, kemudian ruangan, itu selalu kita bersihkan. Karena apa? Nabi Muhammad mencintai kebersihan karena Allah juga menyebutkan kalimat an-nadhafatu minal iman. Ya, jadi ada kalimat an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini yang pertama ya. Apa? Kebersih. Rasulullah cinta ingatin ya. Terus yang kedua, Nabi itu suka memakai apa? Nabi Muhammad itu suka memakai pewangian atau parfum. Nabi itu suka wangi-wangi. Nah, siapa yang gak suka wangi? Kalau kalian suruh pilih bau kaos kaki atau bau parfum? Bau kaos kaki atau bau parfum? Nah, bisa milih kan? Hidup itu sensitif. Kalau bau harum ya membesar, menghirupnya enak, betul, sambil menghayati. Tapi kalau sudah bau yang gak enak, ya pasti langsung ditutup hidungnya, tidak mau mencium. Nah, ini harus kita laksanakan. Tolong duduknya di bawah, ya, duduknya di bawah, jangan duduk di atas. Ya, temannya duduk di bawah, oke? Ya, terima kasih. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini membuktikan juga kalau nanti kita ini menjadi orang besar. Orang besar itu bukan berarti
badannya jadi raksasa ya, tapi orang yang punya jabatan atau kedudukan, punya wewenang. Nah, kalau dia nanti berperilaku yang baik, maka akan disenangi sama orang, akan dicintai seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan dicintai. Kenapa? Karena dia baik, kemudian jujur, amanah. Tapi coba ketika lihat ada pejabat atau orang besar yang punya jabatan kedudukan terus menyalahgunakan kekuasaannya semena-mena terhadap bawahannya dan rakyatnya, apa yang dilakukan oleh pengikutnya? Senang apa benci? Senang apa suka? Ayo ini lanjutkan kita ini. Kalau ada pejabat yang korup, yang tidak amanah, kira-kira suka apa tidak? Nah, jadi kita bisa memilih ya, mau jadi orang baik atau tidak, itu berarti tergantung pada kita semua. Coba diulangi. Akhlak Rasulullah tadi yang pertama apa? Suka kabar. Yang kedua apa? Suka pewangian atau parfum. Ya. Nah, ini harus diingat supaya kita melaksanakan nanti. Ya. Terus yang ketiga sekarang. Tuh, sudah 15 menit lewat. Yang ketiga, dengerin yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka membaca Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Ada yang tahu Al-Quran? Iya, betul sekali, lantang. Semangat 100 nih buat siapa nih namanya nih? Siapa namanya? Devina. Jamila. Oh ya, wah suaranya. Jadi kitab sucinya umat Islam, Al-Quran. Ayo jujur sekarang, kalian kalau pagi yang dibuka apa? Kalian kalau pagi yang dibuka apa? Apa? Itu yang di sana. Coba yang di tengah, apa yang dibuka? HP. Nanti siang yang dibuka HP lagi, sore dibuka HP lagi, malam mau tidur yang dibuka HP, bangun tidur yang dibuka. Ya terus Qurannya kapan dibukanya? Nah, pas waktu ngaji ya. Jadi menuntut ilmu, belajar supaya bisa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib ya. Wajib kita untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, di sini sudah banyak ustaz-ustazah yang perumahan sendiri atau khusus, ada yang sekolah taman pendidikan Al-Quran juga ada. Tinggal pilih, kalian gak usah repot-repot. Orang tua pasti mendukung asalkan kalian mau belajar. Kalau ada orang tua yang melarang, nah gak usah ngaji, berarti orang tuanya itu sudah dipengaruhi oleh setan. Kenapa? Setan itu memang tidak suka manusia belajar Al-Quran. Setan itu maunya kita masuk neraka nanti sama temennya, jadi temannya dia. Makanya selalu digiring terus. Jangan belajar kayak gitu. Sudah sering Pak Guru sampaikan ya, iya kan? Sudah Pak Guru sampaikan di kelas. Kamu Pak Guru lagi ngomong, kamu mana ngobrol? Siapa yang kamu dengar? Pak Guru. Bohong. Dia pasti temanmu yang ngomong itu yang didengar, iya kan? Nah, gak mungkin dia dengarkan Pak Guru sedangkan dia sedang ngobrol. Pasti suara temannya yang didengar. Nah, karena ada interaksi di situ. Nah, ini adalah pelajaran.
ya akhlak bagaimana kita dituntut untuk selalu taat patuh dengan aturan. Sekolah tugasnya guru apa, tugasnya siswa itu apa, harus kita pahami. Nah di sini Pak Guru selama mengajar ada kegiatan yang bagus juga, ya yang bagus itu di kelas 4A. Tepuk tangan dong buat kelas 4A, mari tepuk tangannya. Iya, biar lumayan bagus ketika awal pembukaan pembelajaran. Ya, jadi itu bisa budayakan setiap hari dan setiap akan melaksanakan pembelajaran. Dan itu juga akan merekam dalam diri kita bahwa tugas seorang siswa apabila guru menjelaskan, siswa mendengar, kemudian fokus juga tidak boleh hilang. Ya, ketika kita belajar membaca Al-Quran, ya, kita harus fokus apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang diterjemahkan, ya, mulai dari hukum bacaannya. Nah ini, jadi Rasul itu suka yang namanya belajar membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran. Amalannya yang ketiga, ya, amalan atau akhlak Rasulullah yang ketiga suka membaca Al-Quran. Nah, sekarang yang keempat, lanjut aja ya, soalnya ada 5 ini. Yang keempat, Nabi Muhammad itu selalu menebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan. Yang keempat, kita ini di mana-mana menebarkan kebaikan. Ya, kita mulai awali dari hal-hal yang kecil. Contohnya menolong teman yang sedang sakit, menjenguk teman, ya, atau membantu, ya, teman-teman yang kita tidak bisa, kemudian kita tolong dengan kita bantu supaya dia paham. Itu namanya membantu, ya, suka menolong. Ini Nabi, ya. Nah, jadi suka menolong yang kita ulangi dulu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Apa? Suka kebersihan. Mulai dari sekarang dapat ilmu, ya. Besok-besok kalau ada masih buang sampah sembarangan, berarti dia tidak dapat berkahnya maulid. Suka kebersihan. Yang kedua apa? Memakai pewangian atau minyak harum. Terus yang ketiga apa? Suka membaca Al-Quran. Yang keempat, menebar kebaikan. Di mana saja, menolong kakek yang sedang menyeberang jalan itu. Pokoknya yang ada di sekitar kita, tebarkan kebaikan. Tidak boleh saling bermusuhan, apalagi saling emosi, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini sudah, ya, tinggal 7 menit, ya, sampai 7 menit lah, ya. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah penyabar atau sabar. Berarti kalau orang sabar itu bisa menahan emosi. Yang suka emosian nih, tolong ya diingat, kalau dia suka emosi berarti dia tidak suka dengan tidak mengamalkan akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah adalah penyabar. Ya, jadi diingatin ya. Yang kelima, penyabar. Bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam di kalangan orang yang buta, ya, buta akan kebaikan. Karena di situ dulu zamannya zaman Jahiliyah,
Ya, jadi orang itu saling berebut kekuasaan, mana yang kuat dia yang berkuasa, mana yang lemah dia akan tertindas pada waktu itu. Bagaimana Nabi itu ketika berangkat ibadah dilemparin kotoran, apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak, tidak pernah membalas Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diarahkan kepada beliau tidak pernah dibalas oleh kafir Quraisy. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu berdakwah tidak pernah dibalas sedikit pun. Ya, itulah akhlak Rasulullah. Kalau sifatnya ada 4 ya, sudah diajarin di kelas. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Tuh, pokoknya 4 itu. Ya, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Siddiq artinya benar, jujur. Ya, kita harus jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Fatonah, cerdas, itu yang sedang kita giatkan. Ya, kalian menuntut ilmu supaya cerdas. Ya, nah itu. Kemudian fatonah, tabligh, ya, tabligh itu menyampaikan apalagi apa yang kalian dapat ilmu pengetahuan nanti kalian sampaikan terus menerus supaya berkah. Ya, jadi ada 5 tadi sudah Pak Guru sampaikan akhlak Nabi. Mudah-mudahan bisa kalian bawa pulang, kalian terapkan nanti di rumah ya, di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolahan. Ya, kita hormati Bapak Ibu guru kita di sekolah, itu juga akhlak Rasulullah. Ya, akhlak Rasulullah. Jadi semuanya hal yang baik adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu memang yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi jangan niru akhlak yang lain ya. Jangan jadi akhlak jadi anak yang preman, tapi anak yang beriman. Mau kan jadi anak soleh? Mau jadi anak soleh? Yang jawab yang keras. Mau jadi anak soleh? Oke, sekarang Pak Guru kasih tahu di kelas-kelas yang Pak Guru ajar, sudah Pak Guru kasih tahu. Anak soleh itu adalah kalian sama aja menabung buat orang tua kalian. Karena nanti kalau orang tua kalian sudah ada di alam barzah, yang menjadi pahala yang mengalir atau rezeki bagi orang tua adalah anak soleh. Coba bayangkan anak soleh itu setiap hari 5 kali paling tidak mendoakan orang tua. Jadi tidak pernah putus. Tapi jadi kalau anak salah gimana? Kalau anak salah mendoakan orang tua enggak? Nah itu sudah ya. Jadi pokoknya kita semua mulai dari sekarang dan seterusnya beriktikad ya, bertekad untuk menjadi anak yang soleh. Oke, sudah ya, sudah hampir 30 menit. Jadi sudah diulangi berkali-kali tadi 5 akhlak ya, 4 sifat, 5 akhlak itu dibawa pulang nanti di rumah, diterapkan ya, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Ayo kita berdoa bersama-sama ya, berdoa bersama-sama supaya kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
dulu ya, diam ya, diam. Kita mau berdoa kan? Sebelum Bapak lanjutkan berdoa, kemarin waktu kegiatan ngerotan itu Pak Guru anggap kurang bagus akhlaknya ya. Jadi untuk maulid ini Bapak minta yang tertib. Siap enggak? Tertib? Bisa enggak? Kalau bisa jangan ada yang berdiri apalagi berdorong-dorongan ketika nanti pembagian tangkai telur ya. Pak Guru minta tertib, jangan ada yang dorong-dorongan apalagi berdesak-desakan, terutama yang dewasa ini ya, jadi contoh buat adik-adiknya. Oke, ayo kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Diam mulutnya, kalau berdoa itu mulutnya diam, mengaminkan saja ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan ni'ama wa ibatin yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jalali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Min jami'il ahwali wal afat. وتقبل لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها سريا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات رحمك واخرجنا من نور الفهم وافتح لنا ابواب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والحلم. اللهم نور قلبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والارض ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa makan. Sudah makan semua ya? Sudah makan semua? Ada yang belum? Ya yang belum tadi kelas sendiri. Karena mayoritas sudah makan semua. Kayaknya kelaparan tadi sudah. Ya karena belum sarapan. Oke, sekian ya dan terima kasih Bapak Aki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi